Ya, inilah segmen Hot News dengan sejumlah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Kebakaran hutan besar-besaran di Los Angeles, Amerika Serikat makin parah. Api terus berkobar dan merembet ke banyak wilayah pemukiman. Dalam 7 hari terakhir, setidaknya kebakaran hutan besar-besaran menghanguskan puluhan ribu hektar lahan, memaksa 100 ribu orang mengungsi dan menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. 24 orang juga dinyatakan tewas dalam bencana tersebut. Kondisi diperburuk oleh angin Santa Ana yang diperkirakan bertiup hingga 110 km per jam mulai Selasa waktu setempat dan membuat situasi semakin berbahaya. Di Palisades saja kebakaran telah menghanguskan 24 ribu hektar lahan, namun baru 14% yang berhasil dikendalikan. Sementara itu wilayah Eaton juga terdampak parah dengan kebakaran mencapai 14 ribu hektar. Petugas medis melaporkan 8 korban tewas berasal dari Palisades, sementara 16 lainnya dari Eaton. Tim pencari masih bekerja menyisir area yang hancur untuk menemukan korban yang terjebak dalam api dibantu oleh anjing pelacak. Di tengah kekacauan, penjarahan juga terjadi. Beberapa penjara ditangkap termasuk seorang pencuri yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk mencuri dari rumah-rumah yang ditinggalkan warga. Kita ke informasi hot news yang selanjutnya. Jepang diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9. Badan Meteorologi Jepang bahkan telah mengeluarkan peringatan tsunami. Dilansir dari CNN, gempa terjadi pada Senin malam pukul 21.29 waktu setempat. Pusat gempa berada di lepas pantai barat daya Jepang dengan kedalaman 30 km. Gempa memicu peringatan tsunami untuk Provinsi Miyazaki di Pulau Kyushu serta Prefektur Kochi di selatan Jepang. Pihak berwenang telah mendesak penduduk setempat untuk tidak memasuki laut atau mendekati pantai sampai peringatan dicabut. Tak hanya itu, gempa juga berdampak pada beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir ikut berguncang. PLTN Kawauchi dan Ikata mengalami goncangan dengan magnitudo 3. Sedangkan PLTN Genkai di dekatnya dilaporkan juga terkena dampaknya. Meski demikian, sejauh ini belum ada kelainan yang dikonfirmasi di salah satu pembangkit tersebut. Tak hanya itu, diketahui gelombang tsunami setinggi 1 meter terdeteksi di sejumlah wilayah Jepang, menyusul gempa magnitudo 6,9 pada Senin malam. Tsunami tercatat di 2 prefektur, yaitu Prefektur Kochi dan Prefektur Miyazaki. Dilansir dari media lokal Asahi Shimbun, gelombang tsunami telah mencapai kawasan Kochi. Sementara di Miyazaki, gelombang 1 meter tersebut baru tercatat sebagai kedatangan gelombang pertama. Ya, masih dari mancanegara, di tengah upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, kekerasan masih terus meluas di wilayah Timur Tengah. Terbaru, Yaman yang dikuasai kelompok Hutsi meluncurkan serangan rudal hipersonik ke Israel pada Senin malam waktu setempat. Menurut militer Israel, proyektil yang ditembakkan dari Yaman berhasil dicegat sebelum melintasi wilayah udara Israel. Kelompok Houthi bahkan mengklaim selain rudal hipersonik, mereka juga meluncurkan 4 drone ke wilayah Jaffa yang menjadi bagian dari pusat komersial Tel Aviv. Serangan ini disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina di tengah perang Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Houthi berjanji akan melanjutkan operasi hingga apa yang mereka sebut agresi terhadap Palestina berakhir. Dan kita beralih ke informasi hot news dari dalam negeri. Penjualan motor listrik di awal tahun 2024 dilaporkan melambat tajam, terutama karena tidak adanya subsidi 7 juta rupiah dari pemerintah. Pantauan CNBC Indonesia di sejumlah dealer motor listrik di Jakarta Selatan menunjukkan minimnya pengunjung yang datang. Salah satu tenaga penjual dari dealer Volta mengatakan mereka tidak berani menyetok motor dalam jumlah besar karena masyarakat cenderung menunggu harga subsidi. Sebagai gambaran, harga Volta 401 tanpa subsidi mencapai 17 juta rupiah, namun dengan subsidi hanya 10 juta rupiah. Hal ini membuat konsumen menganggap harga motor listrik tanpa subsidi terlalu tinggi. Sebagai langkah antisipasi, beberapa brand memberikan promosi menarik seperti baterai tambahan senilai 6,5 juta rupiah dan cashback hingga 500 ribu rupiah.
Tenaga penjual di dealer lain juga menyebut bahwa pasar yang terbentuk selama ini sangat bergantung pada keberadaan subsidi. Mereka mengakui penjualan melambat drastis sejak subsidi dihentikan dan masyarakat kini memilih menunggu hingga subsidi tersedia kembali. Dengan situasi ini, pelaku industri berharap adanya kejelasan dari pemerintah terkait kelanjutan program subsidi motor listrik, mengingat dampaknya yang besar terhadap daya beli masyarakat dan keberlanjutan pasar kendaraan ramah lingkungan ini.